Jaringan serat optik adalah sistem komunikasi yang menggunakan serat kaca atau plastik sebagai media untuk mentransmisikan data dalam bentuk cahaya. Cara kerja: sinyal yang awalnya terbentuk signal elektrik ini pada transmitter diubah oleh transidur elektrooptik laser dioda menjadi gelombang cahaya yang kemudian ditransmisikan melalui kabel serat optik menuju receiver yang terletak pada ujung lainnya. Dari serat optik pada receiver, sinyal optik ini diubah oleh transidur optoelektronik dioda menjadi sinyal elektrik kembali. Struktur kabel fiber optik. Pertama, inti crown terbuat dari kaca atau plastik dengan indeks bias tinggi. Kedua, berfungsi sebagai tempat perjalanan cahaya yang membawa data. Kedua, cladding, lapisan luar inti dengan indeks bias lebih rendah. Fungsi memantulkan cahaya kembali ke melalui pemantulan total internal. Ketiga, plating atau buffer, lapisan pelindung fleksibel yang melindungi inti dan cladding dari kerusakan fisik. Fungsinya itu melindungi dari kelembapan, goresan, dan tekanan. 4. Ada string member, biasanya berupa serat Kevlar atau baja yang berfungsi memberikan kekuatan mekanis agar kabel tidak mudah putus. Kelima, ada outer jacket atau sulbung luar, lapisan pelindung terluar yang tahan terhadap kondisi lingkungan, berfungsi melindungi kabel dari air, panas, dan bahan kimia. Jenis kabel fiber optik. Pertama, ada single mode fiber. Poin pertama, intinya kecil, berukuran 9 mikrometer. Poin kedua, untuk transmisi jarak jauh dan kecepatan tinggi. Poin ketiga, dapat mentransmisikan cahaya hingga jarak mencapai 100 km. Jenis kedua, multi-mode fiber MMF. Inti besar, memiliki diameter inti 50 sampai 62,0 mikrometer. Poin ketiga, membawa beberapa cahaya pada panjang gelombang 850 nanometer. Poin ketiga, cocok untuk jarak pendek, misalnya di dalam gedung. Poin keempat, kecepatan transmisi sampai 100 Mbps per second hingga 1 GB per second. Kelebihan kabel fiber optik. Pertama, fiber optik mendukung kapasitas bandwidth yang lebih tinggi. Kedua, sinyal cahaya dapat melakukan perjalanan lebih jauh tanpa memerlukan penguatan sinyal berlebih. Ketiga, fiber optik lebih kuat terhadap interferensi atau gangguan seperti interferensi elektromagnetik. Keempat, fiber optik lebih tahan untuk tenggelam dalam air. Kelima, kabel fiber optik lebih kuat, lebih tipis dan lebih ringan dibandingkan kabel tembaga. Keenam, fiber optik tidak perlu sering diganti sehingga pemeliharaannya lebih mudah. Kekurangan dari kabel fiber optik. Pertama, fiber optik umumnya lebih mahal daripada kabel tembaga. Kedua, serat kaca dalam fiber optik memerlukan perlindungan lebih banyak daripada kabel tembaga.
Ketiga, kabel serat optik biasanya lebih rapuh, misalnya serat bisa patah atau sinyal bisa hilang jika kabel dibengkokkan atau ditekuk beberapa sentimeter.